Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Nadira Maulida, NIM 1056. Saya sendiri Ahmad Rian Sayono dengan NIM 1062 dan Fadiatul Ismania dengan NIM 1072. Di sini kami ingin mempresentasikan terkait diskusi kami, yakni peranan digital marketing dalam pemasaran produk olahan kopi, studi kasus KSU Kata Kasih Sidomulyo Jember. Baik, untuk pendahuluan, ada 5 latar belakang yang memang kita ambil. Mengapa kita mengambil penelitian ini? Yang pertama, pada era 4.0, di sini mulai berkembang pesat sehingga penggunaan teknologi informasi sudah sangat banyak diterapkan di masyarakat. Yang kedua, perkembangan teknologi yang sudah semakin pesat ini mempermudah pekerjaan manusia dengan adanya smartphone, komputer, dan laptop. Dan yang ketiga, dengan perkembangan ini, munculnya pemasaran di digital yang kita biasa sebut digital marketing menggunakan teknologi-teknologi yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Yang keempat, KSU Kata Kasih juga menerapkan digital marketing dalam pemasarannya, yakni menggunakan Facebook dan sebaran WhatsApp. Nah, yang kelima, di sini kami menemukan pemanfaatan digital marketing yang diterapkan oleh KSU Kata Kasih masih belum optimal karena beberapa faktor, diantaranya kurangnya pengetahuan terkait digital marketing itu sendiri, serta sumber daya manusianya yang belum bisa mengoperasikannya dengan optimal. Next. Untuk rumusan masalah dan tujuan penelitiannya, di sini kami mengambil 2 rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana peran sistem digital marketing dalam pemasaran produk olahan kopi KSU Kata Kasih, serta faktor apa saja yang menyebabkan kurang optimalnya penggunaan platform digital sebagai media pemasaran ini. Untuk tujuan yang memang kita pengen ketahui pada penelitian ini ada 2. Yang pertama untuk mengetahui peranan sistem digital marketing, dan yang kedua untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan kurang optimalnya penggunaan digital marketing pada pemasaran KSU Kata Kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang kedua yaitu bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama ada penelitian terdahulu. Untuk menunjang proses penelitian kami menggunakan 4 penelitian terdahulu. Yang pertama yaitu dari RC et al. Tahun 2021, di situ menjelaskan bahwa pemanfaatan media sosial pada tahun 2017 menunjukkan sebesar 45,03% masyarakat menggunakan internet untuk mencari harga. Instagram salah satunya platform yang digunakan. Lalu yang paling aktif selanjutnya yaitu Facebook. Lalu untuk penelitian yang kedua yaitu dari Fadila et al. 2021, di situ menunjukkan bahwa rumah produksi olahan ubi Mauti yang sudah menggunakan digital marketing untuk mempromosikan produknya itu memiliki omset penjualan yang meningkat pesat dibanding dengan pemasaran yang dilakukan sebelumnya. Lalu yang ketiga yaitu penelitian dari Permatasari et al. 2021. Di situ dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan kurang optimalnya digital marketing dikarenakan sulit diterapkan apabila tanpa adanya pengetahuan dan pengalaman. Lalu yang keempat yaitu penelitian dari Pian Rasmi dan Dora tahun 2019. Di situ dapat disimpulkan bahwa hambatan yang dihadapi pengrajin batik tulis Lampung adalah kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam mengolah platform dan aplikasi online. Selanjutnya yaitu ada landasan teori. Landasan teori di sini ada 4, maksudnya ada 5, ada komoditas kopi, digital marketing, BMC, strategi pemasaran, dan saluran pemasaran. Yang pertama yaitu komoditas kopi. Komoditas kopi sendiri ini merupakan
Yang kedua yaitu ada landasan teori. Landasan teori di sini ada 5, yaitu komoditas kopi, digital marketing, BMC, strategi pemasaran, dan saluran pemasaran. Yang pertama yaitu komoditas kopi. Kopi di Indonesia ini umumnya dapat tumbuh baik pada ketinggian tempat di atas 700 mdpl untuk jenis kopi Robusta dan tinggi tempat optimal yang ideal untuk penanaman kopi Robusta yaitu 500 sampai 700 mdpl. Untuk kopi Arabica sendiri dapat tumbuh pada ketinggian 1000 mdpl, di mana ketinggian tempat penanaman akan menentukan cita rasa kopi yang dihasilkan pada masing-masing jenis kopi. Curah hujan yang sesuai untuk kopi sendiri yaitu 1.500 sampai 2.500 mm per tahun dengan rata-rata bulan kering 1 sampai 3 bulan dan suhu rata-ratanya yaitu 15 sampai 25 derajat Celcius. Yang kedua yaitu ada digital marketing. Digital marketing sendiri ini memberikan gambaran manajemen dan pelaksanaan pemasaran menggunakan media elektronik, di mana yang dimaksudkan di sini adalah penerapan teknologi digital yang membentuk saluran online seperti channel-channel online ke pasar, yaitu website, email, database, dan TV melalui berbagai inovasi terbaru, yaitu seperti blog, feed, podcast, dan jejaring sosial. Digital marketing ini harus memberikan kontribusi terhadap kegiatan pemasaran yang tujuannya yaitu untuk membangun dan mengembangkan hubungan dengan pelanggan, mengembangkan pendekatan yang terencana untuk meningkatkan pengetahuan tentang konsumen terhadap perusahaan, perilaku, nilai, dan tingkat loyalitas terhadap merek produknya, kemudian menyatukan komunikasi yang ditargetkan dengan pelayanan online sesuai kebutuhan masing-masing individu atau pelanggan yang spesifik. Lanjut ada BMC, jadi Business Model Canvas. Ini merupakan suatu alat bantu guna memudahkan dalam penyelesaian masalah dengan cara digambarkan, memberi visual, memberikan nilai, dan merubah model bisnis yang kompleks menjadi sederhana. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Strategi pemasaran sendiri merupakan serangkaian perencanaan untuk menjangkau tujuan pasar agar konsumen dapat mengkonsumsi produk secara terus-menerus sehingga produknya dapat dikenali dan digunakan oleh konsumen selamanya. Nah, strategi pemasaran sendiri terdiri dari 3 unsur, yaitu segmentasi pasar, targeting, dan positioning. Dan yang terakhir yaitu ada saluran pemasaran. Saluran pemasaran sendiri merupakan organisasi, orang, dan atau kegiatan yang bertujuan untuk mengalihkan kepemilikan barang dari titik produksi hingga mencapai titik konsumsi. Lalu selanjutnya yaitu kerangka pemikiran. Jadi untuk mempermudah kami dalam melakukan penelitian, kami membuat suatu kerangka pemikiran di mana dimulai dari permasalahan yang ada pada KSU Buah Ketakasi, yaitu belum maksimalnya pemanfaatan digital marketing melalui media sosial oleh KSU Buah Ketakasi. Dari permasalahan tersebut, kami mengangkat 2 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana peranan digital marketing dalam pemasaran produk olahan kopi di KSU Buah Ketakasi. Lalu yang kedua, faktor apa saja yang menyebabkan kurang optimalnya penggunaan platform digital sebagai media pemasaran. Dari 2 rumusan masalah tersebut, kami mengangkat atau membawakan teori yaitu BMC, komoditas kopi, bentuk digital marketing, strategi pemasaran, saluran pemasaran, dan lingkup digital marketing. Untuk membantu penelitian kami menggunakan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti, diantaranya yaitu Permatasari et al. Tahun 2022, Arsi et al. Tahun 2021, Pian Rasmi tahun 2019, dan Fadila et al. Tahun 2021. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, jadi selanjutnya ada metode pelaksanaan, di mana yang pertama itu ada terkait penentuan lokasi penelitian. Jadi di sini penentuan lokasi penelitian itu dilakukan secara sengaja atau purposive method, di mana penelitian itu dilakukan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Selau, Kabupaten Jember. Ini diketahui bahwa pemilihan daerah penelitian ini itu didasarkan pada pertimbangan bahwa Kabupaten Jember itu menjadi salah satu penghasil kopi terbesar di
tingkat provinsi serta kecamatan kilo, sehingga menjadi penyumbang produksi kopi terbesar di tingkat kabupaten. Nah, di sini waktu penelitiannya itu dilakukan pada bulan April hingga Maret 2022. Untuk metode penelitiannya sendiri menggunakan metode deskriptif kualitatif, di mana bentuk penelitian yang digunakan yaitu menggunakan model studi kasus. Nah, jadi di sini nanti penelitiannya itu akan menguraikan dan menggambarkan terkait pemasaran pada koperasi serba usaha atau KSU Buah Ketakasi. Dan di sini juga akan diuraikan terkait peran digital marketing pada pemasaran produk di koperasi serba usaha atau KSU Buah Ketakasi. Bisa di next. Nah, untuk metode pengumpulan datanya sendiri itu menggunakan 3 metode, ada wawancara, observasi, dan dokumentasi, di mana untuk metode penentuan informasinya sendiri itu menggunakan teknik purposive sampling. Nah, untuk informa kuncinya yang digunakan berdasarkan kriteria yang tersedia itu telah dipilih ada 5 orang pengurus koperasi serba usaha atau KSU Buah Ketakasi dengan dasar atau anggapan bahwa paling mengetahui terkait implementasi digital marketing yang telah diterapkan di KSU Buah Ketakasi. Nah, untuk analisis datanya, sini ada 3, ada reduksi data, triangulasi, serta penarikan kesimpulan. Nah, untuk reduksi datanya sendiri, terdiri atas meringkas data, mengkode, menyusun tema, serta membuat gugus-gugus. Nah, untuk yang kedua yaitu analisis data menggunakan triangulasi atau teknik pemeriksaan keabsahan data dengan pemanfaatan suatu hal yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Untuk triangulasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, maupun dokumen. Dan terakhir yaitu analisis data berupa penarikan kesimpulan. Nanti kesimpulannya itu akan diverifikasi selama penelitian berlangsung melalui pemikiran ulang selama penulisan, peninjauan ulang catatan lapangan, peninjauan kembali, serta bertukar pikiran antar rekan atau teman sejawat dalam pengembangan kesepakatan intersubjektif, serta upaya yang luas untuk mendapatkan salinan suatu temuan dalam kerangka data yang lain. Untuk definisi operasionalnya sendiri di sini ada 6. Yang pertama itu ada kopi. Di sini kopi itu jenis tanaman yang berbentuk pohon yang termasuk dalam famili Rubiaceae dan genus Coffea, dan termasuk ke salah satu tanaman perkebunan yang banyak dibudidayakan serta memiliki nilai ekonomis tinggi. Yang kedua itu ada pemasaran atau proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, memberikan nilai kepada pelanggan atau pengelolaan terhadap hubungan dengan pelanggan melalui pemberian keuntungan terhadap suatu organisasi atau pemegang saham. Yang ketiga ada produk atau barang dan jasa yang diperjualbelikan atau segala sesuatu yang ditawarkan ke dalam pasar yang mampu memuaskan sebuah kebutuhan atau keinginan konsumen. Ada selanjutnya yaitu digital marketing atau upaya yang dilakukan dalam pemasaran terhadap produk dan jasa dengan menggunakan pemanfaatan perangkat yang terhubung dengan internet atau media digital melalui beragam strategi yang ada sehingga mampu mewujudkan suatu jalinan komunikasi terhadap konsumen melalui adanya saluran komunikasi online. Kemudian ada e-commerce atau pengembangan hasil teknologi informasi terhadap suatu pertukaran barang, jasa, atau informasi dengan menggunakan sistem elektronik dengan fokus yaitu terhadap transaksi bisnis yang berbasis internet. Yang terakhir yaitu definisi operasional berupa media sosial atau media online yang digunakan para penggunanya untuk akan memiliki kemudahan dalam berpartisipasi, berkegiatan, menciptakan suatu isi dalam jejaring sosial atau dunia virtual yang menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah suatu komunikasi menjadi dialog interaktif. Mungkin sekian penyampaian bab 1, 2, dan 3 dari kelompok 10. Saya mewakili anggota dari kelompok 10 mengucapkan terima kasih. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.